Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sugeng rawuh para sesepuh, pini sepuh, para alim ulama, para pini sepuh ingkang kinurmatan saha sedaya rawuh ingkang kita hormati. Mugi-mugi rahmat, berkah lan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah ketinggal datang kita sedaya. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersah nderek rawuh ing acara punika. Mugi-mugi majelis punika sangat dadosaken manfaat, berkah lan kaesti dumateng kebecikan kita sedaya. Amin. Sumangga kita sami nyawisaken ati ngaluhuraken asmani Gusti Allah Subhanahu wa taala lan nyinau hikmah saking majelis punika. Matur nuwun nggih. Saya akan bacakan kisah keyakinan Huzaimah bin Sabit tentang kekhususan Nabi dengan orang Arab. Dari Ibnu Sa'id bin Umarah bin Huzaimah bin Sabit dari pamannya, dia termasuk sahabat Rasulullah SAW, katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membeli kuda dari seorang laki-laki Arab. Ini Arab Badui. Lalu Rasulullah mengikuti dia dari belakang untuk memberikan bayarannya. Jadi laki-laki itu berjalan di depan, Rasulullah ikut di belakang, tapi belum sempat transfer duitnya, belum sempat. Tapi transaksi sudah terjadi. Rasulullah ingin bayar, tapi karena orang itu jalannya di depan, sehingga orang itu kemudian bertemu dengan lelaki Badui lainnya, ya ini orang-orang Arabi lainnya. Ternyata laki-laki yang diketemu di jalan itu menawar kuda yang dituntun oleh penjual tadi. Ditawar, ternyata harganya lebih tinggi. Jadi tertarik dia untuk menjual kepada penawar baru, padahal sudah closing tadi dengan Rasulullah. Sudah terjadi transaksi dengan Rasulullah, hanya belum ditransfer pembayarannya, belum dikasih duitnya. Karena yang menawar ini memberikan harga lebih tinggi, maka orang itu langsung mau menjual kepada orang yang baru ini. Maka ketika itu Rasulullah sampai kepada mereka, kepada penjual tadi. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, apa jadi enggak engkau membeli kuda aku ini? Kalau tidak, aku akan menjual kepada orang lain, kata orang Badui ini. Rasulullah katakan, bukannya tadi udah closing, tadi sudah terjadi transaksi, tadi sudah saya mau bayar, hanya karena nggak ada uang cash, jadi tunggu dulu sebentar. Terus orang itu katakan, enggak, aku akan menjual kepada dia. Kenapa dia tertarik menjual kepada yang baru ini? Karena penawarannya lebih tinggi. Ini yang terjadi di zaman Nabi, terjadi sekarang ini banyak dalam kehidupan kita. Termasuk juga saya dengar Pak Sirajuddin cerita, kalau ada orang datang melamar seorang gadis naik sepeda motor bebek,
Kemudian tidak lama datang orang yang naik mobil Pajero. Maka kira-kira yang mana yang diterima? Yang motor bebek di cancel langsung. Dia nggak tahu yang Pajero itu pinjaman. Nah, ini terjadi. Rasulullah katakan, aku sudah beli kuda itu. Tadi sudah deal. Kemudian akhirnya Arabi itu, yakni orang Badui itu bilang, mana saksinya kamu sudah beli kuda saya? Coba tuh. Dia minta saksi. Kalau itu transaksi sudah terjadi. Waktu itu kan nggak bisa jadikan ATM sebagai bukti transfer. Kemudian ada satu orang dari golongan kaum muslimin datang. Dia langsung marahin orang Badui itu, celaka kamu. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Kemudian datang namanya itu Huzaimah bin Sabit mendatangi Rasulullah dan orang Badui itu. Kemudian Badui itu berkata, "Sinilah, hadirkan saksi kalau memang aku sudah menjual kuda ini kepadamu." Huzaimah berkata, "Akulah yang saksinya. Aku inilah saksinya. Karena Nabi itu tidak pernah berdusta, maka aku yakin kalau dia katakan dia sudah membeli, pasti dia sudah beli." Maka Rasulullah berpaling kepada Huzaimah berkata, bagaimana kamu dapat bersaksi bahwa aku sudah membeli padahal kamu tidak melihat saya? Kamu tidak melihat transaksi itu. Saya hanya antara dia dengan saya orang ini. Kok kamu berani-beraninya bersaksi? Maka kata Huzaimah, aku bersaksi karena selama ini engkau jujur, tidak pernah berdusta, wahai Rasulullah. Jadi apa yang kamu katakan pasti itu benar, dan orang ini pasti tidak benar. Aku percaya apa yang kamu katakan. Maka begitulah. Jadi kalau orang itu jujur, dipercaya, maka walaupun tidak nampak, tapi kalau sudah terdengar dia mengatakan sesuatu, seseorang itu bisa menerima. Inilah maksud agama ini dan usaha agama ini. Bagaimana kita menjadi jujur seperti jujurnya Rasulullah. Menjadi sifat apa namanya? Siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Mereka datang ini bertabligh, sifat Rasulullah yang dibawa oleh orang-orang dari Mekah ini. Mereka punya Ka'bah ditinggalkan, mereka punya air Zam-Zam ditinggalkan. Mereka itu bisa mandi air Zam-Zam hari-hari. Sekarang mandi di airnya Sungai Sodo. Masya Allah. Karena apa? Ingin meneruskan kerja yang dibawa Rasulullah untuk bertabligh. Bukan karena pengangguran mereka. Mereka juga punya istri, punya anak, Masya Allah. Mereka punya pekerjaan, mereka tinggalkan. Tidak selamanya, hanya 4 bulan saja. Dan itulah maksud mereka juga ngajak Bapak untuk keluar 4 bulan, supaya ketika kembali 4 bulan itu bisa menghidupkan masjid kita seperti masjid Nabi. Kata Maulana Ilyas, setiap masjid itu anak-anak masjid Nabi. Namanya anak itu harus ikut induk. Kalau masjid kita tidak ikut induknya di sana, terus mau menginduk kemana masjid kita? Ini marah nanti yang mewakafkan tanahnya, memberikan hartanya untuk dijadikan masjid, terus masjidnya nggak diakui sebagai anak masjid Nabi. Ngamuk nanti di dalam kubur. Kalau dikasih izin, dia akan keluar dari kuburnya, dia akan tendang batu nisannya, kemudian nanti marah-marahin Pak Imam. Kenapa masjid ini tidak sama dengan masjid Nabi? Padahal masjid Nabi itu induknya. Maka kita harus buat amalan seperti masjid Nabi. Apa yang ada di masjid Nabi? Pertama, ada amalan dakwah. Kedua, ada amalan taklim. Ketiga, ada zikir ibadah seperti kita buat sekarang ini, sholat, doa, baca Quran. Kemudian yang keempat, ada khidmat,
Ada pelayanan kepada umat. Apa itu pelayanan? Orang yang susah dibantu, orang yang sedih dihibur, orang yang jomblo carikan. Kok besar banget suaranya itu? Orang yang lapar kasih makan, yang haus kasih minum, yang sakit kasih obat, yang pegel kasih pijit. Panas sudah ada AC-nya, ngantuk sudah ada bantalnya. Semua nih kita harus membuat masjid kita itu seperti magnet. Magnet ini narik. Jangan ada satupun lelaki balik yang meninggalkan sholat berjamaah, yang tidak tertarik ke masjid. Itu target kita. Masjid kita jadi magnet. Kedua, gimana masjid kita itu seperti sofa. Sofa itu enak ditiduri, nyaman diduduki. Kalau sudah duduk lupa berdiri, itu sofa. Kalau sudah masuk masjid lupa pulang ke rumah. Kalau nggak disusuli sama istri, tidak pulang ke rumah. Kenapa? Nyaman di masjid. Kalau pulang ke rumah, aduh, kalau istrinya cerewet pulang, wah, repot. Yang ketiga, gimana masjid kita itu ngangenin. Gambarnya gambar love, ngangenin. Seperti bapak yang sudah pernah pergi ke Masjidil Haram, sudah pernah ke Masjid Nabi, itu kangen nggak mau balik lagi ke sana? Kangen. Coba tuh, ada nggak yang kapok pergi ke Masjidil Haram? Nggak ada. Bagaimana agar Masjid Ar-Rahmah ini ngangenin? Orang singgah sebentar terkesan, Masya Allah kamar mandinya bagus, lampunya bagus, AC-nya bagus, ini mic-nya bagus, Masya Allah, bacaan imamnya bagus. Semua orang senyum, semua orang senang, ramah nih. Orang tuh ngangenin untuk datang ke sini Masjid Ar-Rahmah. Jangan datang ke Masjid Ar-Rahmah terus orang jengkel, terus menjadi kapok. Aduh, saya pernah sholat di situ, wah, nggak mau lagi sholat di situ. Kenapa? Mulai dari tukang parkirnya cemberut, tukang pukul beduknya cemberut, imamnya cemberut, khotibnya cemberut, semua orang cemberut. Sekarang ini kenapa orang senang datang ke hotel, senang datang ke pasar, senang datang ke mall, semua orang senyum. Di BSD dekat rumah saya itu di Serpong Tangerang ada pom bensin, di situ ditulis S3, senyum, salam, sapa. Saya ke kantor Kemenak di Bengkulu, itu ada S5, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tapi kalau jadi pengurus masjid nggak cukup S3, nggak cukup S5, minimal S9. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan sarapan setiap subuh. Bagaimana Pak Imam? Jangan bilang keren, siap begitu. Besok harus ada singkong rebus di masjid. Tiap pagi harus ada singkong rebus di masjid. Kalau ada makanan di masjid kita, baru sama dengan Masjid Nabi. Setiap hari itu ada makanan di Masjid Nabi. Kalau sahabat lapar, mereka bukan ke warteg, bukan ke warung Padang, mereka ke masjid cari makan. Kalau Pak Imam nggak sediakan makanan di sini, ya orang nggak mau ke sini. Maka harus sediakan makanan di masjid. Jangan ragu, habiskan uang kencengan masjid itu. Berapa stok uang kita di masjid sekarang? Habiskan. Nanti kalau dia protes, kenapa uang masjid habis? Loh, itu kan kamu sudah makan sendiri. Jadi kalau orang tuh terlayani di masjid, orang senang datang ke masjid. Itulah maksud jamaah ini bergerak, datang agar orang ini ada kekuatan untuk mengamalkan agama seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, menghidupkan masjid seperti Masjid Nabi. Insyaallah. Siapa yang niat keluar 4 bulan insyaallah? Semoga Allah terima. Doakan saya niat tahun ini berangkat ke Amerika bersama istri. 2 bulan yang lalu saya di Australia, sedih melihat di Australia. Australia itu cuma 2% Islam. Setiap hari orang mati tanpa iman. Itu akan masuk neraka selama-lamanya. Ini perlu orang bisa sodo nih berangkat ke Australia. Bersedia insyaallah?
Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.